Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kelanjutan cerita kemarin nih geng. Video ini yaitu part 2 dari pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Dan sekali lagi gue disclaimer, cerita ini nyata terjadi. Hanya waktunya saja yang sudah lampau gitu geng. Kenapa gue bisa berani berbicara seperti ini? Karena cerita ini termaktub atau tercantum dalam Al-Quran geng. Sekali lagi ini bukan cerita yang mengada-ada ya. Dan ini pun bukan opini gue pribadi, bukan. Gue hanya membacakan cerita dari Al-Quran ini nih. Yang mana isi ceritanya adalah pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Yang tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 36 nih geng. Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung bacakan aja ke terjemahannya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia, maksudnya Nabi Sulaiman, berkata nih, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Jadi ketika utusan Ratu Bilqis ngasih hadiah nih geng, Nabi Sulaiman ngomong kayak gitu. Ayat selanjutnya itu ayat ke-37 surat An-Naml. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri Saba secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Itu kata Nabi Sulaiman geng. Dia, yaitu Nabi Sulaiman, berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Jadi Nabi Sulaiman ngomong nih ke bala tentaranya nih geng. Kalian tahu kan siapa bala tentara Nabi Sulaiman? Bala tentaranya ada dari kalangan jin, manusia, hewan, sama angin. Jadi Nabi Sulaiman ngomong kayak gitu tuh. Siapa yang sanggup mindahin kerajaannya Ratu Bilqis nih, atau istananya lah, istananya ke ke istananya Nabi Sulaiman gitu loh. Jadi singgasananya Ratu Bilqis nih dipindahin ke depan gitu kan, atau ke pelatarannya lah, ke pelatarannya singgasananya Nabi Sulaiman kayak gitu geng. Kalian tahu nggak siapa yang bisa mindahin nih? Ayat selanjutnya, Ifrit dari golongan jin berkata. Jadi ada satu golongan jin nih geng, namanya Ifrit, berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya geng. Dari bangsa jin nih. Jadi bangsa jin ngomong yang kayak gitu geng. Kalau gua analogikan kayak gini nih, bahasa warung kopinya ya. Gua sanggup nih sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu kayak gitu. Jadi kalau gue gambarin kayak gini geng, sebelum Nabi Sulaiman itu, bentar, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kayak gini nih, ini kan gue lagi duduk nih. Nah sebelum kayak gini udah ada geng. Jadi paling jeda waktunya 2-3 detik lah. Sebelum kayak gitu, jin Ifrit itu bisa memindahkan tuh singgasananya Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Cuman ada yang lebih hebat lagi nih di ayat selanjutnya. Kalian tonton aja pokoknya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata nih, aku akan membawa singgasananya, maksudnya singgasananya Ratu Bilqis nih, kepadamu sebelum matamu berkedip. Gila, lebih cepat lagi kan? Tadi itu kan jedanya paling 2-3 detik lah sebelum bangkit dari tempat duduk kayak gini nih. Nah, udah ada tuh singgasananya. Nah sekarang sebelum mata kita berkedip, jedanya ya 0, berapa detik lah, lebih cepat lagi maksud gue. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasananya itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, yaitu Nabi Sulaiman, melihat singgasananya itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya, maha mulia. Dan lu tahu nggak siapa ahli kitab itu? Menurut para tafsir, ahli kitab itu adalah Nabi Sulaiman geng. Karena pada saat itu siapa sih yang ahli kitab dan siapa nabinya tuh? Ya dia sendiri. Cuman bahasa Al-Quran kan apa sih, halus gitu kan, halus dan sangat-sangat lembut kayak gitu geng. Pokoknya kalian cari tahu aja deh, browsing gitu kan, penafsiran itu tuh kayak gimana sih, apakah bener yang tadi gua omongin gitu kan. Gue pernah lihat sih di salah satu kajian, cuman gue lupa siapa ya. Pokoknya yang dimaksud ahli kitabnya itu, yang dimaksud yaitu Nabi Sulaiman. Ayat selanjutnya,
Masih tentang Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis nih, geng. Dia, Sulaiman, berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Ratu Bilqis itu mengenal atau tidak mengenalinya lagi. Jadi pada saat itu singgasananya Ratu Bilqis pengen dirubah nih, geng. Masih ingat kan nih Ratu Bilqis sama singgasananya? Maka ketika dia, yaitu Ratu Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Bilqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Bilqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi dia udah tahu nih, geng. Udah tahu kehebatan Nabi Sulaiman kayak gitulah, dan mukjizatnya maksudnya. Kehebatan dari mukjizat Nabi Sulaiman dia udah tahu, dan dia pun memutuskan untuk taslim atau menjadi muslim gitu, geng. Jadi nggak nyembah matahari lagi. Karena udah ada buktinya tadi situ, mukjizatnya Nabi Sulaiman yang begitu dahsyat gitu kan. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Ratu Bilqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Dulu sebelum kenal Nabi Sulaiman maksud gue. Dikatakan ayat selanjutnya nih, geng. Dikatakan kepadanya, yaitu kepada Ratu Bilqis, masuklah ke dalam istana. Jadi Nabi Sulaiman mengajak nih, geng. Ngajak ke Ratu Bilqis dan bala tentaranya masuk aja nih ke istana gitu kan. Maka ketika dia, yaitu Ratu Bilqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Jadi busananya diangkat dikit, geng. Disangkanya itu sungai. Dia Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Bilqis berkata, ya Robku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rob seluruh alam. Lu bayangin aja coba. Lu suruh masuk nih. Lihat lantai rumah. Yang mana lantai rumahnya itu transparan, geng. Dan di bawahnya itu ada sungai. Itu kan kayak bukan lantai jatuhnya, ya nggak? Kayak lu jalan di atas air kayak gitu. Saking beningnya gitu kan, ya kan kaca. Ini bukan kata gue ya, kata Al-Quran nih. Di Quran Surat 27 ayat 44. Sampai-sampai Ratu Bilqis mengangkat sedikit busananya, geng. Ya kan dia takut, takut becek gitu loh. Lu aja gimana sih pakai celana panjang, masuk gitu kan. Pas masuk, lantai rumahnya itu kayak transparan, geng. Transparan, terus di bawahnya ada sungai. Ya pasti lu ngangkat sedikit lah, diangkat sedikit celana lu. Kalau lu pakai celana panjang itu kan agak biar nggak basah gitu kan. Cerita ini mengakhiri pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis nih, geng. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sekali lagi gue ingatkan bahwa kita itu jangan mudah bangga diri. Seperti Nabi Sulaiman tuh, geng. Udah dikasih singgasana yang begitu mewah dan megahnya gitu kan. Terus juga beliau bisa berbicara dengan bangsa jin gitu kan. Walaupun ini ya bukan prestasi yang yang membanggakan, cuman kan seenggaknya beda gitu kan, beda dan menakjubkan, ya nggak? Tapi beliau tetap rendah hati dan nggak bangga diri, geng. Padahal padahal mukjizat dan kemampuan beliau tuh di luar logika gitu kan. Bisa berjalan hanya dalam hitungan secepat kilat gitu kan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ada di Al-Quran tuh. Jadi perjalanan nih, kalau orang biasa jalan kaki gitu kan, sebulan, Nabi Sulaiman hanya membutuhkan waktu ya paling beberapa jam doang, ya. Kalau zaman sekarangnya caranya gimana ya itu perlu penafsiran lagi, dan itu bukan ranahnya gua. Buat lu yang ingin menambahkan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gua, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.